Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kelebihan sembahyang secara berjamaah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam satu hadis, "Man shallas salawatil khamsa," barang siapa yang mengerjakan sembahyang lima. Yang dimaksud dengan sembahyang lima itu yaitu mulai daripada sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, dan sembahyang maghrib, dan sembahyang isya. Itu dikatakan dengan sembahyang lima. Barang siapa yang mengerjakan sembahyang lima ma'al jama'ati, beserta berjamaah. Orang sembahyang zuhur berjamaah, sembahyang asar berjamaah, sembahyang maghrib juga berjamaah, sembahyang isya juga berjamaah. Falahu khamsatu asya'a, maka Allah Ta'ala memberikan bagi orang tersebut 5 perkara. 5 perkara yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mau mengerjakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Al-awalu, yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang melakukan sembahyang 5 secara berjamaah, la yusibuhu faqrun fid dunya. Allah Ta'ala tidak akan memberi kefakiran kepada orang tersebut, tidak akan memberi kesusahan kepada orang tersebut. Itu yang pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mau mengerjakan sembahyang 5 secara berjamaah. Kefakiran tersebut merupakan salah satu daripada keburukan dunia. Tetapi jikalau orang mau mengerjakan sembahyang 5 waktu dengan berjamaah, maka orang tersebut tidak akan merasakan bagaimana kesusahan yang dialami oleh orang-orang fakir. Wasani, dan yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mau sembahyang 5 secara berjamaah, yarfa'ullahu azabal qabri. Allah Ta'ala akan mengangkat azab kubur bagi orang tersebut. Maksudnya, orang tersebut, orang yang mau mengerjakan sembahyang 5 secara berjamaah, dia tidak akan diazab di dalam kubur. Mengapa demikian? Karena yang mengazab orang di dalam kubur yaitu malaikat mungkar dan nangkir. Apakah malaikat mungkar dan nangkir tidak datang mengunjungi orang yang mati yang orang tersebut mengerjakan sembahyang 5 secara berjamaah? Bukan. Karena malaikat mungkar dan nangkir juga datang menghampiri orang yang mati walaupun orang tersebut mengerjakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Tetapi kenapa orang tersebut tidak diazab oleh 2 malaikat tersebut? Jawabannya, karena orang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu tersebut secara berjamaah, maka ia lebih mudah ataupun mampu menjawab pertanyaan ataupun persoalan daripada malaikat mungkar dan nangkir. Karena orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir, orang itulah yang diazab dalam kubur. Tetapi kalau kita melakukan sembahyang 5 waktu secara berjamaah, maka lidah kita ataupun amalan kita
lebih mudah menjawab daripada pertanyaan mungkar dan nakir tersebut. Maka karena itulah kita tidak diazab di dalam kubur. Dan wasalisu, yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan sembahyang 5 waktu secara berjamaah, yu'ti kitabahu biyaminihi. Orang tersebut akan mengambil buku amalan kebajikannya di hari kiamat nanti dengan tangan kanan. Barang siapa yang mengambil buku amalan tersebut dengan tangan kanan, maka orang tersebut akan dimasukkan ataupun dipertempatkan ke dalam surga Allah Ta'ala. A'udzubillahi min zalik. Tetapi barang siapa yang mengambil buku amalan kebajikan tersebut dengan tangan kiri, maka sungguh celakalah orang tersebut. Karena orang yang mengambil buku amalan kebajikan dengan tangan kiri, maka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau sembahyang 5 secara berjamaah. Warabi'u, dan yang keempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau melaksanakan sembahyang 5 waktu secara berjamaah. Warabi'u yamurru ala sirati kal barqil khatifi. Orang tersebut akan melalui titi siratal mustaqim secepat kilat yang menyambar, bagaikan kilat yang menyambar. Orang tersebut sangat cepat melewati titi siratal mustaqim tersebut bagaikan kilat yang menyambar. Titi siratal mustaqim tersebut diriwayatkan yang bahwa perjalanannya 500 tahun secara menaik dan 500 tahun secara mendatar dan 500 tahun secara menurun. Tetapi kalau kita yang melaksanakan sembahyang 5 secara berjamaah, maka kita akan melalui titi siratal mustaqim tersebut secepat kilat yang menyambar. Dan wal khamisu, dan yang kelima yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melaksanakan sembahyang 5 secara berjamaah, yudkhilullahu jannata bila hisabin wala azabin. Allah Ta'ala akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga dengan tiada siksa dan dengan tiada hisab. Para hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Moga-moga menjadi amal tambahan bagi kita semua, terutama bagi saya dan khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.